Di bawah penerangan rembulan, dua orang nampak sangat sibuk di area pemakaman. Tak lain mereka adalah pasangan suami istri yang sedang menggali kubur untuk sesuatu. Mereka harus mendapatkan 7 kelingking mayit dalam waktu secepatnya. Ada hajat dan kehendak yang mereka inginkan, yang tak lain adalah sebuah melakukan ritual pesugihan. Pasangan tersebut baru memulai ritualnya dan harus mendapatkan kelingking mayit itu untuk syaratnya. "Cepetan bang," ucap Santi sambil memperhatikan sekeliling. "Sabar dikit lagi nih," jawab Rian sambil sesekali menyeka keringatnya. Butuh waktu cukup lama untuk menggali kubur seorang diri, sedangkan Santi tugasnya hanya berjaga-jaga saja. Pesugihan tersebut mereka dapatkan dari dukun sakti dari pedalaman Maratus. Seorang laki-laki parubaya itu memberikan syarat pesugihan tanpa tumbal. Hanya membutuhkan jari kelingking mayit. Syarat aneh tersebut mereka setujui karena sudah terlalu capek hidup diterpa kemiskinan. Bahkan mereka juga sudah capek dihina sana sini hanya karena keluarga mereka dari kalangan orang miskin. Senyum di antara keduanya terbit ketika apa yang mereka cari sudah terlihat. Tubuh yang dibungkus kain kafan tersebut sudah ada di depan mereka. Penuh semangat Rian membuka bungkusan tersebut. Ternyata target mereka saat ini ialah jasad wanita muda yang cantik. Bahkan lelaki normal seperti Rian sangat terpukau melihatnya. Jasad tersebut tidak seperti meninggal dunia, namun terlihat seperti orang yang tengah tidur. "Bang, ngapain bengong?" ucap Santi memperhatikan suaminya. "Iya, ini abang lagi nyari tangannya," jawab Rian yang berada di bawah. Jasad wanita itu baru saja kemarin dikebumikan. Dari cerita yang Santi dengar, ia meninggal karena sakit jantung yang diderita. Sangat disayangkan, padahal wanita itu begitu cantik dan sempurna. Tapi usianya tak bertahan lama, ia meninggal di usia yang muda. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ini adalah penggalian pertama bagi mereka. Jika berhasil mendapatkan kelingking mayit, maka mereka hanya perlu 6 kelingking lagi. Rian yang berada di bawah membuka kain putih tersebut. Ia segera mengambil tangan wanita itu. Hanya perlu 1 jari kelingking mayit. "Mana pisau dan guntingnya?" tanya Rian. Santi yang berada di atas menyodorkan benda yang dipinta oleh suaminya. Santi juga memperhatikan perempuan itu. Kali ini tak ada rasa takut yang ia rasakan, padahal ia adalah perempuan penakut. Namun rasa takut itu sudah ia kesampingkan lebih dulu, karena saat ini hidupnya benar-benar membutuhkan segalanya. Ada bermacam-macam alat yang dibawa Santi agar memudahkan memotong jari tersebut. Terlebih dulu Rian menyayat jari tersebut, lalu setelahnya ia memakai gunting. Darah masih mengalir saat ia menyayatnya. "Coba pakai gunting bang," ucap Santi. Rian dan Santi tampak tegang. Mereka harus berhati-hati dalam memotong jari tersebut yang akan dipersembahkan. Dengan yakin Rian mengguntingnya. Dalam detik selanjutnya, tiba-tiba terdengar bunyi tulang yang seperti patah. Krak! Senyum keduanya mengembang kala mendapatkan jari kelingking pertama. "Berhasil," ucap Rian. Santi menganggukkan kepalanya. Ia langsung menyimpan dalam wadah khusus yang ia bawa dari rumah. Rian langsung naik ke permukaan. Mereka kembali menutup kuburan seperti sebelumnya. Sebisa mungkin tak meninggalkan jejak dan janggal, karena pesugihan kali ini bukan pesugihan main-main. Mereka berani mengambil resiko besar yang nantinya bisa dipastikan akan mendapatkan keuntungan yang besar juga. Malam itu sangat menguras tenaga, bahkan mereka tak memikirkan lagi dengan rasa takut. Di tengah pemakaman yang sepi, mereka hanya fokus pada tujuannya. Rasa takut mengalahkan semuanya. Yang penting bagi mereka saat ini adalah tujuan utama. "Cepetan kita pulang bang, jam menunjukkan sudah hampir subuh," ucap Santi. "Ya udah ayo, hati-hati terus, jangan sampai ada yang melihat kita," jawab Rian. Mereka pulang mengendarai sepeda motor butut karena pemakaman yang dituju berbeda desa dengan tempat tinggal mereka. Sepulangnya mereka, Santi dan Rian langsung membersihkan tubuh. Mereka menaruh jari tersebut ke dalam sebuah toples kaca. "Kita masih perlu 6 kelingking lagi bang,"
ucap Santi. "Iya, pokoknya kita harus terus mencari informasi tentang orang yang baru meninggal, Dek," jawab Rian. "Nggak sabar aku jadi orang kaya," ucap Santi. "Sama abang juga iya," jawab Rian. Di malam selanjutnya, mereka kembali bertandang ke kediaman dukun tersebut. Mereka menyerahkan jari kelingking mayit itu sesuai permintaan. "Bagus, kerja kalian begitu cepat," ucap sang dukun bernama Mbah Pati. Santi dan Rian tersenyum. Mereka juga puas setelah mendengarkan penuturan dari Mbah Pati. "Selanjutnya gimana, Mbah?" tanya Rian. "Maksimalkan 6 jari kelingking lagi," ucap Mbah Pati. Mereka berdua menganggukkan kepalanya. "Jika tak sampai 6 kelingking gimana, Mbah?" tanya Santi. Mbah Pati tersenyum sambil berkata, "Gantinya harus mengorbankan salah satu nyawa." "Bukannya tidak meminta tumbal, Mbah?" sela Santi. "Tidak ada, karena syaratnya hanya pakai jari kelingking mayit. Tapi jika itu tidak berhasil, maka dengan gantinya harus menggunakan 1 nyawa," jelas Mbah Pati. Santi dan Rian saling tatap. Padahal di pertemuan pertama tidak ada Mbah Pati berkata demikian, karena tanpa tumbal akhirnya mereka setuju. Namun malam itu ternyata Mbah Pati malah menuturkan seperti itu, sehingga membuat mereka berdua begitu terkejut. "Baik, Mbah, akan saya pastikan jika kami berdua akan mendapatkan jari kelingkingnya nanti," ucap Rian begitu yakin. "Saya yakin jika kalian berdua pasti bisa. Ingat, tujuan utama kalian," terang Mbah Pati menyemangati. Rian dan Santi menganggukkan kepalanya. Mereka pun juga yakin dengan niat mereka. Jika mereka tak main-main untuk hal demikian, fokus pada tujuan utama, tak perlu mendengarkan orang-orang yang mencemooh mereka. Bahkan saudara sendiri pun juga menjauhinya. Jari kelingking yang mereka dapatkan tersebut langsung Mbah Pati persembahkan pada sosok makhluk besar yang menjanjikan kekayaan tersebut. Setelah pulang dari Mbah Pati, Santi terlihat cemas. Jika mereka gagal, maka mereka wajib mempersembahkan nyawa. "Perjalanan kita menuju kaya raya masih panjang, Dek," ucap Rian. "Iya, Bang, pokoknya kita harus secepatnya mencari mayat. Masih 6 orang lagi, Bang," jawab Santi. Mereka memikirkan bagaimana cara secepatnya mendapatkan jari kelingking lagi, sedangkan orang meninggal dunia tidak setiap hari ada. Maka demikian mereka akan disibukkan dengan mencari-cari informasi orang yang meninggal. Rian dan Santi menerawang langit-langit kamar tanpa pelapon tersebut. Mereka berdua sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki berusia 9 tahun. Di rumah reot itu mereka tinggal bertiga dengan serba kekurangan. "Bang, kamu sayang sama aku kan?" tanya Santi. "Sayang banget, kenapa tanya begitu?" tanya Rian menatap sang istri. "Tolong ya, Bang, usahakan kebahagiaan kami berdua," ucap Santi dengan tatapan dalam. Rian menganggukkan kepalanya. Sungguh ia merasa sangat bersalah menjadi suami yang gagal. Bertahun-tahun Santi menemaninya, tak pernah perempuan itu merasakan kebahagiaan ekonomi. Bahkan mereka yang ada selalu kekurangan. Demi kebahagiaan keluarga kecil mereka, akhirnya Rian dan Santi setuju melakukan ritual pesugihan tersebut. Itu pun dilakukan untuk anak mereka. Ada perut yang harus terus diisi, ada kebutuhan yang perlu dicukupi, dan ada anak yang hidupnya masih panjang. "Besok kita mencari orang meninggal di mana, Bang?" tanya Santi. "Iya, pokoknya nanti kita cari bareng-bareng. Kamu tenang aja, tugas kamu hanya mengawasi," terang Rian. Teringat beberapa waktu lalu, Rian sengaja mencari teman dulunya. Niatnya ingin meminjam uang, namun bukan uang yang ia dapatkan, melainkan sebuah alamat tertulis yang diberikan. Rian bertanya itu alamat siapa, namun sang teman hanya menjawabnya dengan santai. Jika ingin kaya raya, maka datanglah ke tempat tersebut. Rian pun percaya pada temannya. Tak mungkin temannya itu hanya membohonginya, sedangkan mereka sudah berteman akrab. Hingga Rian mencoba-coba mendatangi dukun tersebut, dan ternyata benar, ia tak salah datang jauh-jauh ke tempat dukun itu. Keesokan harinya Rian pamit bekerja.
Rian bekerja menjadi buruh di pasar besar, menawarkan tenaganya yang bisa disuruh apa saja. Dari pagi hingga sore, lalu Rian pulang. Wajahnya masam karena di sepanjang perjalanan pulang ia tidak ada melihat adanya orang meninggal. "Duh, gimana ya bang, susah banget nyari orang meninggal," ucap Santi sambil menyodorkan segelas air putih. "Iya, ternyata susah banget, sedangkan kita bersandar pada mayat-mayat yang mati itu," jawab Rian. "Mereka harus mendapatkan jari kelingking mayit itu, harus mendapatkannya dengan cepat. Jika mereka mendapatkannya dalam waktu dekat, maka lebih cepat pula mereka menggapai kekayaan yang mereka sebut kebahagiaan." "Pak, ada uang nggak? Aku pengen jajan," ucap sang anak yang bernama Adi. Rian mengembuskan nafasnya. Ia langsung merogoh uang tersebut pada saku celananya. Uang 2.000 yang lusuh ia berikan kepada Adi. Bocah itu tersenyum alangkah bahagianya dia mendapatkan uang tersebut. Di saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba terdengar sebuah pengumuman dari musola. Mereka diam sejenak sambil mendengarkan apa yang dikatakan oleh marbot tersebut. Di detik selanjutnya mereka tersenyum lebar, senyum penuh makna tersirat di bibir mereka. Mata mereka berbinar setelah mendengarkan pengumuman itu. Bagai mendapatkan jawaban dari segala kebingungan mereka, ternyata ada pertolongan di balik semuanya. Mereka berdua saling tatap dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Kita sudah mendapatkan target selanjutnya." Betapa bahagianya mereka saat sudah menemukan targetnya. Kali ini mereka tak perlu jauh-jauh pergi ke desa sebelah, karena yang meninggal dunia ialah satu desa dengan mereka. Dek, yang meninggal yang mana ya orangnya?" tanya Rian. "Anaknya Bu Wati bang, namanya Dewi," jawab Santi. "Dewi? Yang mana sih orangnya? Abang kok nggak tahu ya?" ucap Rian mengingat-ingat dengan perempuan bernama Dewi tersebut. "Dia nggak tinggal di sini bang, orangnya tinggal di kota, kuliah di sana," jelas Santi. "Jadi kali ini perempuan lagi adik?" tanya Rian. "Iya bang, masih muda," jawab Santi. Mereka banyak mengobrol. Sore itu mereka duduk di teras rumah sambil tersenyum bahagia karena jari kelingking mayit sudah mereka incar. "Kira-kira gadis itu meninggalnya karena apa ya? Kok bisa meninggal dunia di kota?" tanya Rian. "Aku juga nggak tahu bang, nanti ku coba cari tahu deh," jawab Santi. Lalu Santi berpamitan pada Rian. Ia ingin berkumpul bersama dengan ibu-ibu yang tengah berkumpul. Bisa dipastikan mereka membicarakan tentang meninggalnya Dewi tersebut. Santi duduk bersama yang lain. Sesekali ia ikut menimbrung pembicaraan mereka. Ia ingin tahu meninggalnya karena apa, walaupun tidak penting bagi Santi. "Memangnya meninggalnya karena apa Bu Ibu?" tanya Santi. "Tidak tahu, karena mayatnya masih dijemput di kota," jawab yang lain. Santi menghela nafasnya. Tak ada kabar penting saat berkumpul. Mereka hanya menggibah orang-orang yang memiliki aib. Sedangkan Santi memilih pulang saja. Baginya sangat muak jika hanya mendengar mereka saling gibah satu sama lain. Singkat cerita, setelah makan malam bersama, tidak lama bunyi ambulan datang. Kebetulan rumah yang berduka tidak terlalu jauh. Kini Santi dan Rian keluar rumah. Bahkan para tetangga juga ikut keluar rumah melihat jasad diturunkan dari mobil ambulan. Terdengar raungan anggota keluarga yang menyambut kedatangan Dewi yang pulang dengan keadaan tak bernyawa. Kini masing-masing mereka siap melayat malam ini. Sedangkan dari cerita yang didengar Santi, jika Dewi akan dikebumikan besok pagi. "Bang, aku mau pergi ngelayat dulu ya," ucap Santi. Rian mengiyakannya. Ia memilih di rumah saja sambil menghitung uang yang diberikan oleh Mbah Pati sebagai pinjaman uang untuk buka usaha. Uangnya sangat banyak bagi Rian karena sebelumnya ia tak pernah memegang uang sebanyak ini. Jika mereka sudah membuka usaha, maka jari kelingking mayit tersebut menjadi syarat usaha. Rian dan Santi berencana ingin membuka usaha warung sama dengan yang ditekuni oleh temannya yang kini sudah sukses di kota. Sengaja Rian ingin meniru teman yang memberikan alamat Mbah Pati. Ia yakin ia juga bisa sukses seperti temannya. Uang yang dihitung Rian berupa sebuah pinjaman. Ia akan membayarnya jika sudah sukses nanti, sama seperti dengan yang lainnya.
Jika yang datang adalah orang miskin, maka ia akan diberikan pinjaman lebih dulu. Wah, Bapak uangnya banyak ya, ucap Adi melihat Rian yang sibuk merapikan duitnya. Iya, rencananya Bapak mau buka usaha warung dalam waktu dekat ini, jawab Rian. Saat Rian berbincang dengan Adi, tiba-tiba Santi datang dengan wajah yang sulit diartikan. Bahkan wajahnya terlihat begitu syok. Ada apa, Dek? Tanya Rian. Santi mendekati Rian sambil berbisik. Target kita mati karena kecelakaan. Waduh, ngeri juga ya, ucap Rian. Iya, tapi aku gak ngeliat sih kondisinya gimana. Tapi yang ku dengar mati karena kecelakaan, terang Santi. Keesokan paginya, Santi mengikuti mengantar saat dikebumikan. Sungguh ia tak sabar untuk menunggu malam tiba. Bang, malam ini kita turun dari rumah jam berapa? Tanya Santi. Jam 11 malam kita sudah siap-siap, jawab Rian yakin. Santi menganggukkan kepalanya. Ia langsung memasukkan benda-benda yang akan diperlukan. Malam ini mereka harus mendapatkan jari kelingkingnya yang kedua. Setelah itu mereka hanya tinggal menunggu instruksi dari Mbah Pati untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Kini siang berganti malam. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Santi mewanti-wanti sang anak agar tidak keluar rumah jika mereka tidak ada di rumah. Emang ibu sama bapak mau kemana? Tanya Adi. Ada keperluan sebentar, jawab Rian. Ya, pokoknya ibu sama bapak mau pergi sebentar aja, sahut Santi. Kamu jangan kemana-mana ya, tidur aja di rumah, sahut Santi. Bocah 9 tahun itu menganggukkan kepalanya. Ia sudah biasa ditinggal oleh Rian dan Santi bekerja. Anak seusia itu bahkan sangat pengertian. Tepat pukul 11 malam, Rian mengintip suasana di luar. Suasana desa sudah sangat lenggang. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Jalanan pun juga sepi. Tak ada seorang pun yang melintas. Kini Rian dan Santi mengendap-endap di kegelapan malam. Mereka menuju ke ujung desa tepat di mana pemakaman umum berada. Bang, jangan cepat-cepat, ujar Santi yang berada di belakang. Sedangkan Rian tampak tergesa-gesa karena takut ada orang yang melihat mereka. Santi mengeratkan pegangannya pada baju Rian. Suasana lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang. Sesekali terdengar gemuruh langit yang menandakan hujan akan turun. Di mana kuburannya? Tanya Rian. Di ujung sebelah kanan, jawab Santi sambil terus memperhatikan sekitar. Batu nisan berjejer di atas gundukan tanah. Salah pijak sedikit bisa membuat jatuh. Jika tidak benar-benar berniat, maka tidak mungkin mereka berani malam-malam berjalan di pemakaman, bahkan menggali kuburan. Itu bang di sana, ucap Santi. Bermodal senter kecil, mereka tiba di sebuah gundukan tanah yang masih basah. Tertulis nama Dewi serta tanggal kematiannya. Sekali lagi mereka memperhatikan sekitar, memastikan jika yakin tidak ada orang yang tengah mengintip kegiatan mereka. Senter kecil dimatikan saat melakukan penggalian. Mereka hanya mengandalkan penerangan dari lampu tamaram yang berada di pinggir jalan jauh di sana. Kini Rian sudah memulai kegiatannya. Sesekali Santi membantu sang suami. Tanah yang masih basah cukup mudah untuk digali. Kini Rian sibuk menyangkul tanah kuning tersebut. Sesekali ia menyeka keringatnya. Bahkan baju yang dipakai Rian sudah basah kuyup. Sedangkan Santi harap-harap cemas dengan keadaan sekitar. Takut mereka ketahuan dan takut jika hal-hal buruk terjadi. Sesekali Santi mengusap lengan dan tengkuknya yang terasa dingin. Bahkan kini seluruh tubuhnya merinding jika menyadari mereka berdua berada di tengah pemakaman tua yang sudah ada sejak zaman dulu. Di saat Rian yang tengah fokus menggali, tiba-tiba tercium aroma yang begitu menyeruak. Santi tiba-tiba merasakan perasaannya kini tidak enak. Ia menatap sekitar. Dek, kenapa? Kok muka kamu pucat kayak gitu? Tanya Rian. Gak apa-apa bang, cepetan dia selesaikan biar kita cepat pulang, jawab Santi. Santi memilih berjongkok memperhatikan suaminya. Kanan kirinya terdapat nisan-nisan yang sudah lapuk. Santi memperhatikan nisan yang berada di sampingnya. Di sana tertulis tahun di mana orang tersebut meninggal dunia. Tak sengaja Santi membacanya dalam hati, yang ternyata kuburan tersebut sudah tertanam 25 tahun yang lalu. Dek, panggil Rian. Ah, abang,
bikin kaget aku aja, ucap Santi. Maaf dek, soalnya kamu kayak bengong gitu, ucap Rian. Enggak bang, aku hanya ngantuk saja, jawab Santi. Kini Rian sudah jauh menggalinya. Akhirnya setelah sekian lama melakukan kegiatan tersebut, kini sudah terlihat papan yang menutupi jenazah. Lekas Rian menyelesaikannya kembali, ia langsung kembali bersemangat. Dek, sudah terlihat, ucap Rian. Ya udah cepetan ambil, aku udah ngantuk dan kenyamukan nih, titah Santi. Lalu Rian membuka bungkusan tersebut, suasana kembali tegang karena membuka kain putih tersebut cukup membuat jantung mereka berdebar-debar. Saat Rian buka dan disaksikan oleh Santi, mereka berdua terkejut melihat penampakan jenazah Dewi tersebut, penuh luka dan jahitan, bahkan dari telinga sang mayit masih terus mengalir darah. Cepetan bang, desak Santi tak kalah terkejut dengan wajah Dewi. Rian segera menyingkap kain putih tersebut, tangan yang dilipat langsung ia ambil dan mulai memotong jari kelingking mayit. Tangan putih tersebut juga dipenuhi luka. Dengan cepat Rian segera menyayat kelingking dulu, baru menggunakan gunting. Dan krak, jari kelingking dengan mudahnya langsung terputus. Berhasil, ucap Rian. Segera Santi menyodorkan sebuah toples kaca dan menaruhnya. Dengan cepat dan sembarang, Rian kembali menutupnya asal-asalan, yang penting tertutup kembali. Di saat semuanya sudah selesai, kini Santi kembali meletakkan nisan pada setiap ujung gundukan. Mereka berjalan beriringan, sesekali ujung mata mereka menoleh pada pohon besar, pohon bunga kantil yang dipercaya tempat yang ada sosok penunggunya. Dek, kamu tadi lihat enggak? Tanya Rian. Iya bang, aku juga lihat. Beruntung mereka tidak kabur, masih bisa melawan rasa takut. Karena persis di atas pohon kantil terdapat sosok yang dari awal mereka datang hingga akhir. Sosok berambut panjang itu terus memperhatikan kegiatan mereka. Saat mereka hendak naik motor, terlihat seorang bapak-bapak dari jauh yang melihat mereka sedang keluar dari pemakaman. Beliau tak lain adalah marbot masjid, Santi, yang melihat beliau hendak menghampiri langsung, meminta Rian untuk pergi. Namun mereka kalah cepat sehingga membuat marbot tersebut bertanya-tanya. Kalian habis dari kuburannya? Mereka sempat terdiam sejenak, lantas mereka segera menyahut. Enggak pak, ini motor lagi mogok, makanya kami berhenti di depan makam, jawab Rian beralasan. Marbot itu mengangguk, mencoba untuk menaruh curiga hal yang tidak-tidak. Kami permisi ya pak, ucap Rian. Marbot itu mengiyakannya. Setelah Rian dan Santi pergi, laki-laki parubaya itu celingukan sebentar. Wajar saja beliau berprasangka buruk, karena beliau tak salah lihat jika pasangan suami istri tersebut keluar dari pemakaman. Cangkul yang dibawa Rian beruntung tak dipertanyakan, keberuntungan masih berpihak pada mereka. Untung marbot itu tak banyak tanya. Rian dan Santi berjalan sambil mendorong motor. Setelah jauh baru mereka berdua menyalakan motor dan bergegas pulang. Dengan perasaan yang campur aduk, bahkan jantung berdebar-debar kencang, sungguh tak bisa dikondisikan saat ini. Sangat-sangat menguras tenaga mereka berdua, tapi mereka yakin jika semua sudah selesai, mereka tinggal memetik kebahagiaannya nanti. Malam selanjutnya mereka kembali bertandang pada Mbah Pati. Jari kelingking kedua sudah diserahkan. Dengan tersenyum lebar Mbah Pati menerima. Kalian pikirkan baik-baik mau usaha apa. Nanti semua akan dibantu dengan ritual ini supaya menarik pelanggan, ucap Mbah Pati. Kami sudah menentukan buka usaha Mbah, hanya tinggal menunggu perintah dari sampean, jawab Rian. Usaha apa rencananya? Tanya Mbah Pati. Buka warung Mbah seperti punya Wahyu, jawab Rian menuturkan jika dia ingin membuka usaha seperti temannya yang memberikan alamat Mbah Pati. Baik, silakan saja. Tapi genapkan dulu 3 kelingking, maka dengan jumlah ganjil akan memudahkan semuanya, terang Mbah Pati. Mbah Pati menerangkan jika pesugihan jari kelingking mayit ini tidak perlu gegabah. Untuk dapat menyelesaikan 7 kelingking, Mbah Pati meminta secara bertahap, dari 3 lalu 5 dan genap menjadi 7. Baik Mbah kalau begitu, tapi jika jumlah 3 kelingking sudah bisa, bahkan sudah kelihatan hasilnya, kenapa masih diteruskan lagi Mbah? Tanya Rian. Karena jumlah 7
kalian harus memberikan 7 kelingking untuk ritual tersebut, jelas Mbah Pati. Namun yang membuat Rian penasaran, entah diapakan jari kelingking itu. Rasanya ia ingin menanyakan, tapi seketika niatnya ia urungkan karena Mbah Pati kembali memberikan jumlah uang sebagai pinjaman. "Ini kami ambil ya Mbah?" tanya Rian. "Iya ambil, buat beli bahan pokok buat usaha," jawab Mbah Pati. Padahal uang kemarin yang dipinjamkan pun belum dibelanjakan, uangnya masih tersimpan rapi. Kini Mbah Pati lagi-lagi memberikan uang kepada mereka. "Mbah, kami pamit pulang dulu ya. Terima kasih sebelumnya Mbah, karena banyak menolong kami," ucap Rian. "Iya, sama-sama. Memang tugas saya harus begini, mengulurkan tangan pada orang yang lagi kesusahan," jawab Mbah Pati terkekeh. Seperginya mereka berdua, Rian berbincang-bincang dengan Santi di motor. Sesekali motor butut tersebut tidak bisa digas. Mereka terlalu nekat berpergian jauh menggunakan motor tersebut, sedangkan motornya sering mati. Mau meminjam sama tetangga ataupun keluarga sangat susah. Maka demikian mereka memaksakan pergi memakai motor butut menaiki tanjakan di pedalaman Maratus. "Bang, kita harus usaha secepatnya mendapatkan jari kelingking ketiga," ucap Santi. "Iya pasti itu dek, kita usaha bareng-bareng ya agar cepat bisa kaya," jawab Rian. Kehidupan mereka masih seperti biasanya, hidup kekurangan karena mereka belum bisa memenuhi syarat. Besoknya mereka mulai membelanjakan uang dari Mbah Pati. Bahkan Rian juga sibuk mencari tempat untuk membuka warung. Sepulangnya dari mencari tempat, Rian pulang dengan tergesa-gesa. Ia melihat istrinya kini ikut berkumpul dengan ibu-ibu yang lain. Sejak Rian memanggil Santi, perempuan kurus dan hitam itu lekas menghampiri sang suami. "Ada apa sih bang?" tanya Santi memperhatikan tubuh suaminya yang berkeringat. Bahkan keringat yang membasahi wajahnya itu nampak mengkilat di bawah penerangan. "Ada kabar gembira," jawab Rian. "Apa bang?" tanya Santi. "Abang ketemu orang meninggal di desa sebelah sana," ucap Rian sambil menerangkan desa tersebut. Tergambar senyum di bibir keduanya. Mereka nampak kegirangan. Bahkan tanpa sadar mereka seperti orang yang tengah mendapatkan durian runtuh. Dari cerita Rian, orang meninggal yang ia temui ialah lagi-lagi seorang perempuan. Dan ini adalah perempuan muda lagi, meninggal karena sakit. "Malam ini kita berangkat lagi bang?" tanya Santi. "Iya kenapa? Masih shock ya lihat penampakan?" tanya Rian. "Iya bang, serem banget," jawab Santi. "Jangan dipikirkan keluh kesahnya, namun fokuslah ke depan. Kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan," terang Rian. Mereka berdua saling menguatkan. Mereka sama-sama ingin merubah hidup, sama-sama ingin bangkit bersama, menggapai kehidupan yang lebih baik dan layak. Santi dan Rian berharap malam ini tak ada kendala ataupun melihat hal-hal aneh, atau bahkan bertemu dengan orang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Santi dan Rian turun dari rumah menuju pemakaman umum yang berada lumayan jauh dari rumah mereka. Baru mereka hendak pergi, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Dina, teman dekat Santi. "Pada mau kemana?" tanya Dina memperhatikan barang bawaan Santi. "Ini mau nganterin Bang Rian kerja," jawab Santi. Dina yang mendengarkannya mengernyitkan dahinya, sedikit aneh baginya pergi kerja tengah malam. "Ya udah Din, kami mau pamit ya," ucap Santi tak mau berlama-lama. Saat Santi hendak pergi, tiba-tiba lengan Santi dicekal oleh Dina. Temannya itu menatap intens sambil berkata, "Ingat San, semua pekerjaan ada resikonya." Santi yang mendengarkannya terdiam sejenak, namun tak digubris oleh Santi. Ia meninggalkan Dina yang masih menatap kepergian mereka berdua. Di sepanjang perjalanan, Santi tercengung, pikirannya kembali teringat dengan pesan Dina. Sedangkan temannya itu tak tahu menahu tentang pekerjaan Rian. Santi kepikiran dengan kata-kata Dina. Ia sangat dekat dengan Dina karena ekonomi mereka berdua 11-12, sama-sama dari kalangan bawah. "Dek, kok tumben diem aja dari tadi?" ucap Rian. "Gak apa-apa bang, aku ngantuk ditambah juga capek," jawab Santi. "Kasihan kamu dek, seharusnya ini tanggung jawab abang," ucap Rian. "Enggak bang, bukan gitu.
Kita ini suami istri, kita harus saling melengkapi, harus sama-sama, dan aku juga ikhlas bantu abang, terang Santi. Rian bersumpah jika ia adalah laki-laki beruntung mendapatkan istri yang sangat pengertian seperti Santi. Sejak awal menikah ia belum bisa membahagiakan wanita itu. Bahkan yang saat ini ia lakukan hanya demi menyenangkan Santi. Kini mereka menuju pemakaman umum. Kali ini pemakaman umum tersebut jauh lebih luas dari pemakaman umum sebelum-sebelumnya. Bahkan pemakamannya ini berada jauh di dalam. Mereka berdua harus melewati jalan yang diaspal khusus menuju pemakaman umum. Dengan jalan yang lebarnya 2 meter, mereka memasuki pemakaman tersebut. Ini pertama kalinya Santi memasuki pemakaman itu. Sedangkan Rian sudah beberapa kali karena diminta untuk membantu menggali kuburan dan bersih-bersih. "Bang, kamu tahu di mana letak kuburan baru itu?" tanya Santi. "Tahu, abang tadi siang memperhatikan dari jauh di mana mayat itu dikuburkan," jawab Rian. Kali ini pemakaman saat ini bukan berada di pinggir jalan, namun melainkan jauh memasuki hutan. Terlihat banyak pohon-pohon besar yang tumbuh di area makam. Bahkan kali ini pemakaman tersebut jauh lebih besar dan lebih menyeramkan. Berjejer nisan-nisan di sepanjang jalan, hawa sangat berbeda. Bahkan Santi merasa kini mereka seperti sedang diawasi. "Dik, jangan bengong, cepat turun," ucap Rian. Santi baru sadar jika Rian sudah berhenti di tengah-tengah pemakaman. Banyak tumbuhan khas kuburan yang mengeluarkan aroma wewangian. Santi melangkahkan kakinya mengiringi langkah Rian. Dengan penuh hati-hati mereka memperhatikan jalanan. Batu nisan menghiasi pemandangan saat ini. Semilir angin malam berhembus begitu lembut. Santi mengeratkan jaketnya, sedangkan Rian hanya memakai kaos lengan pendek. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka tiba di sebuah kuburan yang masih baru. Tanah kuning masih basah karena baru tadi siang dikebumikan. Santi mengembuskan napasnya. Lagi-lagi posisi kuburannya saat ini persis di bawah pohon cempaka. Aroma wangi sangat tercium tajam saat berada di bawah pohon tersebut. "Dik, kita mulai ya," ucap Rian. Dengan penerangan senter kecil, Rian melepaskan batu nisan lebih dulu. Ia meletakkan benda tersebut di samping dan setelahnya ia langsung menggali. Bunyi cangkul terdengar beradu dengan tanah kuning. Beruntung Rian sangat berpengalaman dalam menggali kuburan. Dengan cepat ia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kini sudah terlihat sosok jasad yang terbungkus kain kafan tersebut. Tanpa membuang waktu, Rian lekas mencari tangan kiri dan setelahnya terdengar bunyi tulang yang dipatahkan. "Cepat masukkan," ucap Rian. Tanpa pikir panjang, Rian naik ke atas dan kembali menutupinya dengan tanah. Setelah selesai mereka langsung mengambil langkah 1000. Tanah yang licin dan penerangan yang minim membuat Santi tiba-tiba terjatuh. Ia mengaduh kesakitan. "Astaga dek," ucap Rian. "Aduh bang, aku salah injak," jawab Santi. "Duh, lain kali hati-hati, ayo cepat kita pulang," ucap Rian membantu istrinya. "Sakit bang," ucap Santi. "Bisa jalan gak?" tanya Rian. "Bisa, tapi pelan-pelan bang," jawab Santi memperhatikan kakinya yang terkilir. Motor butut tersebut kembali berjalan di antara pemakaman. Santi yang duduk di bonceng di belakang nampak was-was. Ia takut ada yang mengikuti mereka saat ini. Kini motor mereka melaju dengan kecepatan seadanya, karena motor tersebut tidak bisa dilajukan dengan kecepatan tinggi karena benar-benar sudah tua. Sesampainya di rumah, mereka langsung membersihkan tubuh. Setelah menyimpan kelingking tersebut, Santi menemui sang anak yang berada di kamar sebelah. Terlihat Adi tertidur pulas. "Kenapa?" tanya Rian. "Aku kasihan bang sama Adi," jawab Santi. "Sabar dulu ya dek, abang pun juga berusaha saat ini," kata Rian sambil membawa sang istri ke dalam pelukan. Saat mereka saling berpelukan, tiba-tiba Santi teringat sesuatu. "Bang, tadi batu nisannya kamu tancapkan lagi nggak?" tanya Santi. Rian mencoba mengingat-ingat. Dengan wajah pias ia berkata, "Astaga dek, abang lupa. Pantesan saat kita pulang tadi aku merasa kayak ada yang belum diselesaikan sama abang," ucap Santi.
Rian nampak memijit pelipisnya. Saat tiba di rumah, ia baru ingat jika batu nisan belum terpasang seperti semula. "Kamu juga, Dek. Itu biasanya kan jadi tugas kamu," ucap Rian menyalahkan Santi. "Aku juga lupa, Bang. Aku kira kamu sudah menyelesaikan semuanya," jawab Santi. Terdengar helaan napas Rian, sedangkan jam menunjukkan hampir subuh. Badan yang sudah lelah, rasanya tidak mungkin baginya kembali ke pemakaman yang jauh tersebut. "Bang, lebih baik abang kesana lagi deh. Khawatir ada yang curiga, Bang," ucap Santi. "Temenin abang kesana ya," pinta Rian. "Nggak mau ah, kan cuman ngeletakin nisan doang, tinggal tancap," ucap Santi menolak untuk menemani Rian. Rian mengusap wajahnya frustasi. Bisa-bisanya mereka melupakan hal tersebut. Bisa berakibat fatal jika tidak kembali diletakkan ke tempat semula. "Ya sudah, abang pergi ke pemakaman dulu ya, sebentar," ucap Rian berpamitan. Santi memilih tidak ikut. Ia duduk termenung di dalam kamar. Ia tidak menyangka jika saat ini ia memilih jalan pintas. Sudah cukup baginya berada di jalan yang benar, bahkan begitu taat dalam ajaran. Namun apa yang ia dapatkan, tak ubahnya hanya kesengsaraan dan semakin miskin. Padahal ia susah payah untuk selalu menjaga dan menaati aturan yang ada. Bukannya hidup menjadi enak, tapi gunjingan dan hinaan selalu ia dapatkan. Entah apa yang salah pada amalan yang ia kerjakan sehingga hidup semakin sulit. Bukan dia saja yang begitu taat, namun Rian pun juga demikian. Lelaki jangkung itu juga taat pada ajaran dan kewajibannya. Namun sejauh ini tak ada timbal baik yang mereka dapatkan. Tak ada hidup yang manis sejauh ini, yang ada hanya pahitnya hidup. Beruntung mereka saling mencintai dan saling menerima kekurangan, sehingga rumah tangga mereka masih harmonis walaupun diterpa banyak masalah, apalagi masalah ekonomi. Kini Santi merebahkan tubuhnya, pikirannya melayang kemana-mana. Jika dalam taat tak membuahkan hasil yang manis, maka tak salahnya mereka mencoba melakukan jalan pintas untuk meraih kehidupan yang manis tersebut. Jika Tuhan tidak memberikan kehidupan layak pada keluarga mereka, maka bagi Rian dan Santi mungkin Tuhan meminta mereka melakukan hal ini. Begitulah pemikiran pasangan suami istri tersebut, sehingga mereka dengan leluasa melakukan hal tersebut karena mereka tak merasa bersalah. Kini jam menunjukkan pukul 3 dini hari, sebentar lagi memasuki waktu subuh. Sedangkan Rian belum datang dari pemakaman, padahal pergi hanya untuk memasang nisan. "Duh, lama banget sih Bang Rian," gumam Santi gelisah memikirkan Rian yang tak kunjung datang juga. Di tempat yang berbeda, Rian kembali menyusuri pemakaman umum yang besar. Ia mengembuskan napasnya, mencoba untuk tenang. Karena saat ini hanya dia sendirian masuk ke dalam pemakaman tersebut. Bermodalkan senter kecil dan korek api, Rian turun dari motor. Ia menatap sekitar, hanya ia seorang diri. Rian menelan ludahnya susah payah, mencoba untuk tenang dan fokus pada kekayaan yang akan mereka dapatkan. Suasana begitu hening, bahkan terdengar suara napas Rian serta detak jantung yang bertalu-talu. Baru Rian melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar bunyi dari dahan pohon yang bergoyang-goyang, seperti ada yang sengaja menggoyangkannya. Rian melirik sekilas, tak ada apapun di dahan tersebut. Ia langsung berjalan menuju kuburan yang baru saja ia bongkar. Persis di bawah pohon cempaka, kini dirinya sudah berdiri. Di sana terlihat batu nisan tergeletak begitu saja. Tanpa membuang-buang waktu, Rian langsung memasang seperti sedia kala. "Selesai juga," ucap Rian sambil menepuk-nepuk tangannya yang sedikit kotor. Dengan langkah cepat Rian segera meninggalkan kuburan tersebut. Dengan setengah berlari, Rian menghiraukan pijakan kakinya, tidak memikirkan dirinya jika menginjak kuburan orang lain. Yang penting ia tak menabrak batu nisan. Desau angin berhembus kencang, langit hitam keseluruhan. Sekilas Rian menatap sosok yang berdiri di balik pohon. Tanpa pikir panjang, ia berlari sekencang mungkin. Lekas Rian menyalakan motornya, namun di saat Rian hendak bergegas, motor butut malah tidak bisa dinyalakan. Rian mendengus kesal, terdengar umpatan kasar dari mulut Rian. "Motor sialan," ucap Rian. Dengan detak jantung yang berdebar kencang, Rian terpaksa mendorong motornya di sepanjang jalan pemakaman.
berusaha fokus ke jalan walaupun Rian sadar kini dirinya sedang diperhatikan dan diikuti oleh sosok itu. Rian melirik kaca spion, ia menelan ludahnya. Tepat beberapa meter di belakangnya terdapat sosok putih yang berdiri melompat mengikuti Rian. Sosok tersebut mengikuti Rian. Sekilas Rian lihat sosok tersebut memiliki wajah gosong, bahkan tiba-tiba penciumannya mencium aroma hangus. Kini langkah Rian semakin cepat, fokusnya hanya ke depan. Walaupun demikian, tubuhnya kini merasakan keberadaan sosok itu yang semakin dekat. Tak bisa dibohongi, ia juga ketakutan, bahkan otaknya terus memerintahkan untuk berlari. Namun perasaan tersebut ia buang jauh-jauh. Ia terus mendorong motornya keluar dari pemakaman. Andaikan tidak ada motor itu, mungkin ia sudah berlari sejak tadi. Sampai di depan pintu gerbang pemakaman, akhirnya Rian bisa bernapas lega. Ia melirik kaca spion lagi. Sosok yang terbungkus kain kafan tersebut sudah tidak ada lagi. Kini di sepanjang perjalanan Rian terus mengumpat. Perkataan kasar tak segan-segan keluar dari mulutnya. Padahal dulunya ia sangat menjaga lisannya, namun sekarang sudah berbeda. Sekarang ia bukan Rian yang dulu lagi. "Dasar motor butut gak guna," ujar Rian. "Bentar lagi gue kaya, gue bakal buang nantinya," sambungnya lagi. Tiba di rumah masih saja ngedumel. Bahkan Santi tahu jika suaminya kini sedang begitu kesal. Kini Santi langsung membiarkan Rian tidur, tak ingin menanggapi perkataan Rian karena mereka berdua sangat menghindari pertengkaran. Besok paginya, Santi disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga, sedangkan sang anak sudah pergi sekolah sejak tadi. Sengaja Santi membiarkan Rian yang tertidur pulas di kamar. Ia tahu suaminya lagi kecapean. Kini jam menunjukkan pukul 9 pagi. Santi berencana untuk membeli sayur dan lauk di warung yang tak jauh dari rumahnya. Ia melihat dari kejauhan warung tersebut kini sedang ramai oleh ibu-ibu yang tengah berkumpul. Santi begitu malas sebetulnya pergi ke sana, namun ia sudah kepalang pergi setengah jalan. Akhirnya ia teruskan juga. Santi memilih sayur dan lauk. Setelah membayar, niatnya ia ingin bergegas pergi, namun niatnya urungkan karena ibu-ibu yang lain malah mengajaknya mengobrol. "San, banyak amat belanjaannya," ucap wanita yang bertubuh gemuk itu sambil melirik belanjaan Santi. "Iya nih bu, sesekali belanja banyak," jawab Santi. "Nggak ngutang kan belanjaannya?" kekeh Bu Wati disertai gelak tawa yang lain. "Enggak dong bu, saya bayar tadi," jawab Santi mulai kesal. "Ya kan, biasanya kamu tukang ngutang," celetuk beliau lagi sambil menertawai Santi. Santi memilih langsung pulang. Ia tak mau berlama-lama di sana. Ia sama saja dengan membuat kupingnya panas. Tak dihiraukan lagi perkataan wanita gemuk dan ibu-ibu yang membicarakannya itu. Santi lebih memilih pulang dan menghabiskan waktu di rumah. Ia hari ini ingin masak enak karena telah berhasil mengumpulkan jari kelingking dalam waktu berdekatan. Sungguh bangga dan senang mereka sudah berhasil sejauh ini. Namun masih perlu banyak jari kelingking lagi untuk genap jadi 7 kelingking. Setelah berkutat di dapur cukup lama, akhirnya Santi menyelesaikan pekerjaan memasaknya. Ia hanya menunggu Rian bangun. Sebagai istri yang berbakti, Santi tak berani membangunkan suaminya jika dalam keadaan sedang tidur, kecuali Rian memberitahu pesan sebelumnya. Tapi kali ini sang suami sebelum tidur tidak ada berpesan apapun. Maka dari itu, Santi lebih memilih menunggu sang suami untuk makan bersama. "Dek, jam berapa sekarang?" tanya Rian sambil menguap. "Jam 12 siang mas," jawab Santi. Lalu Santi meminta suaminya untuk mandi. Setelah mandi, duduk dan makan bersama. Rian menurut saja saat Santi mengambilkan makanan untuknya. "Bang, malam ini kita pergi ke kediaman Mbah Pati ya?" tanya Santi. "Iya dek, kita ke sana lagi untuk menyerahkan jari kelingking ketiga," jawab Rian. "Aku kasihan aja bang sama adik. Kita sering meninggalkannya seorang diri, apalagi saat tengah malam hari," ungkap Santi. "Kamu tenang aja dek, adik itu anak yang baik. Bahkan adik juga anak pengertian. Abang yakin dia baik-baik aja nanti," jelas Rian sedikit membuat perasaan Santi cukup tenang. Singkat cerita, sepasang suami istri itu terus melaju membelah jalanan malam. Motor butut yang mereka kendarai sesekali hampir mati, padahal sudah Rian bawa ke bengkel sore tadi.
Sesampainya di kediaman Mbah Pati, Rian dan Santi turun dari kendaraan. Seperti biasanya, mereka menunggu Mbah Pati membukakan pintu terlebih dahulu setelah dipanggil beberapa kali. Mbah Pati tersenyum saat melihat keduanya. Mereka langsung dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Rian langsung mengeluarkan jari kelingking tersebut. Mbah Pati tersenyum melihatnya, sungguh sangat senang melihat pasangan suami istri di depannya kini sangat begitu bersemangat. "Bagus," ucap Mbah Pati. "Terus diapakan jari kelingking tersebut, Mbah?" tanya Rian yang tak dapat menahan rasa penasarannya. "Buat syaratnya nanti," jawab Mbah Pati. "Maksudnya diapakan, Mbah?" tanya Rian penasaran. Mbah Pati tersenyum lalu berkata, "Buat makanan peliharaan kalian." "Buat peliharaan kami, Mbah?" tanya Rian tercengang. "Iya, setelah kalian buka warung, maka kalian akan membawa peliharaannya. Sekarang biar ikut saya dulu, saya bikin kenyang dulu," jawab Mbah Pati. Rian dan Santi menganggukkan kepalanya. Mereka tidak perlu menanyakannya lagi. Mereka hanya perlu membuka warung untuk membuktikan bahwa pesugihan mereka berjalan dengan baik. "Mbah, bagaimana kalau kami ketahuan melakukan hal tersebut? Resikonya apa, Mbah?" tanya Rian lagi. "Mungkin kalian akan dipenjara," kekeh Mbah Pati. Rian dan Santi bergidik ngeri mendengar kata penjara. Mereka tak mau masuk penjara hanya gara-gara hal begini. Lalu Mbah Pati mengambil jari kelingking tersebut. Beliau kembali menyimpannya. Dukun di depan mereka saat ini meminta keduanya untuk segera buka warung agar secepatnya bisa diserahkan peliharaan yang akan membuat warung selalu ramai. "Setelah 3 jari kelingking sudah dapat, kapan boleh mencari jari selanjutnya, Mbah?" tanya Rian. "Secepatnya, terhitung dari sekarang hingga 3 bulan kemudian, kalian harus membawa lengkap jari kelingking kiri," terang beliau. Rian dan Santi menganggukkan kepalanya. Waktu kurang 3 bulan cukup lama untuk mereka menyelesaikan tugasnya. Dengan yakin mereka pasti bisa dengan bermain secara baik dan berharap tidak ada kendala ataupun ketahuan. "Lama, Mbah, 3 bulan itu? Pasti kami sebelum 3 bulan bakal mendapatkan kelingking lengkap," ucap Rian. "Buktikan saja, tapi yang perlu kalian tahu selanjutnya tidak akan mudah. Lihat saja nanti," ucap Mbah Pati mengingatkan. Lalu mereka pulang. Besok mereka sudah menyiapkan semuanya, buka warung lebih dulu dan semuanya akan terlihat hasilnya. Rian dan Santi begitu sibuk, mereka sengaja menyewa tempat untuk membuka usaha. Bahkan keduanya begitu kompak menata warung. Mereka membuka warung tak jauh dari rumah, sekitar 10 menit dari rumah menuju jalan besar. Semuanya sudah siap, tertulis warung bubur Santi yang menyediakan menu bubur ayam saja. Dengan senyum yang mengembang, Santi memperhatikan semuanya. Bahkan mereka berdua begitu senang tak terkira. Saat mereka tengah berbahagia, tiba-tiba seorang tetangga datang menghampiri keduanya. "Sok-sokan sekali kalian buka warung," ucap tetangga yang biasa julid. "Iya, Bu, memangnya kenapa?" tanya Santi geram. "Hanya aneh saja kalian buka warung," jawab beliau terkekeh. "Kalau kesini hanya untuk mengata-ngatai kami, lebih baik Bu Wati pergi aja dari sini," ucap Rian meminta Bu Wati untuk pergi dari warung mereka yang hanya merusak kebahagiaan mereka berdua. Nampak Bu Wati langsung berbalik. Wanita gemuk itu menghempaskan kakinya sembari pergi. Beliau datang tiba-tiba karena sengaja melihat Santi dan Rian. Kebetulan toko beliau berdekatan dengan warung Santi. "Ada-ada aja ya, datang-datang malah julid," ucap Santi. "Kamu, Dek, lain kali gak usah panjang lebar nanggepinya, langsung usir aja nanti," ucap Rian mendengus kesal. Sungguh rasanya sangat merusak kebahagiaan mereka, merusak suasana hati yang sedang berbunga-bunga. "Tak sabar rasanya aku buka warung, Bang. Pengen lihat langsung gimana pesugihan itu berjalan dengan semestinya," ucap Santi. "Sama, abang juga penasaran. Namun abang harap semoga Mbah Pati tidak mengecewakan kita berdua," ucap Rian. Dengan yakin mereka mempercayakannya pada Mbah Pati, sehingga malam nanti mereka bersiap untuk menjemput peliharaan yang akan mampu membantu mereka. Malam itu mereka bergegas menuju kediaman Mbah Pati. Setiap malamnya mereka selalu disibukkan dengan kegiatan tersebut.
Sedangkan sang anak tak pernah diperhatikan lagi, bahkan sering ditinggal setiap malamnya. Tanpa menunggu waktu lama, selepas Isya mereka langsung berangkat menuju kediaman dukun tersebut. Dengan tangan kosong mereka datang karena sesuai perintah dari Mbah Pati. Setelah sampai di kediaman Mbah Pati, "Selanjutnya gimana, Mbah?" tanya Rian. "Perjualanlah seperti pada umumnya," jawab Mbah Pati. "Setelah besok membuktikan, jangan lupa lekas mencari karyawan, karena saya pastikan kalian akan kewalahan jika melayani hanya berdua," jelas Mbah Pati. Setelah itu Mbah Pati memberikan sebuah benda berbentuk seperti celengan dari tanah liat. Beliau meminta untuk menaruh benda tersebut di warung. "Letakkan di mana, Mbah?" tanya Rian. "Letakkan di tempat yang aman," jawab Mbah Pati. "Baik, Mbah," jawab Rian lagi. "Ingat, kalian perlu 4 jari kelingking lagi," jawab Mbah Pati mengingatkan. "Siap, Mbah," jawab Rian dan Santi bersamaan. Lalu mereka langsung berpamit pergi. Namun yang membuat Rian aneh, mereka hanya diberikan benda tersebut, bukan berupa peliharaan. "Mbah, peliharaan yang dimaksud seperti apa?" tanya Rian. "Nanti kalian juga mengetahuinya," jawab Mbah Pati. "Lalu yang kami bawa ini apa?" tanya Rian lagi. "Itu makanannya," jawab Mbah Pati lagi. Rian dan Santi mengernyitkan dahinya. Mereka lantas menatap benda dari tanah liat tersebut. Entah apa isinya, mereka juga tidak mengetahuinya. "Makanannya?" tanya Rian. Mbah Pati menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Jari kelingking itu adalah makanannya." "Jadi di dalamnya ini berupa jari kelingking?" tanya Rian mengulanginya. "Iya, jari kelingking mayit yang kalian ambil," jawab Mbah Pati. Rian dan Santi tidak menyangka jika jari kelingking yang mereka curi ternyata kembali ke mereka lagi. Tugas Mbah Pati hanya khusus untuk membacakan mantra sesuai ritual tersebut. Lalu selanjutnya mereka pulang. Tak menunggu lama, mereka langsung singgah untuk meletakkan benda tersebut ke dalam warung. Santi meletakkan benda tersebut di bawah meja, dekat dengan benda seperti keperluan berdagang. "Kita pulang sekarang, Bang," ucap Santi. "Kita ke pasar dulu sebentar untuk membeli kebutuhan pokok yang belum sempat kita beli," jawab Rian. Tak banyak yang mereka beli karena sebagian sudah disiapkan seperti keperluan untuk berjualan besok. Singkat cerita, keesokan harinya, jam menunjukkan pukul 3 dini hari, Santi bangun lebih dulu untuk menyiapkan segalanya. Santi memasak nasi lebih dulu untuk dijadikan bubur. Tepat pukul 5 lewat, semuanya sudah siap. Pertama kali buka mereka tak banyak memasak karena baru kali ini pertama berjualan. Sekarang tugas Rian yang pergi berjualan, menyiapkan dan membuka warung. Sedangkan Santi akan menyusul suaminya jika pekerjaan di rumah sudah selesai dan Adi sudah berangkat ke sekolah. Pukul 7 lewat Santi pergi ke warung. Terlihat dari kejauhan warung mereka dipenuhi oleh pelanggan. Sungguh mampu membuat Santi tersenyum. "Permulaan yang bagus," ucap Santi begitu senang. Sedangkan Rian nampak kepayahan melayani pelanggan seorang diri. Bahkan bubur sejak tadi sudah ludes terjual. Namun masih saja orang-orang berdatangan walaupun hanya sekedar untuk duduk dan memesan minuman. "Bang," panggil Santi. "Aduh Dek, kok kamu baru datang ke sini sih? Abang dari tadi nggak duduk nih," jawab Rian. "Maaf Bang, kan aku nungguin Adi berangkat sekolah dulu," jawab Santi. "Ya udah, sekarang bantuin abang cuci mangkuk ya," titah Rian. Santi mengiyakannya, lalu ia membuka dandang bubur. Terlihat bubur nasinya habis tak tersisa. Senyum tergambar dari bibir Santi, begitu pula dengan Rian. Mereka berhasil. Hari pertama buka hasil sangat memuaskan. Kini jam menunjukkan pukul 9, mereka sudah tutup. Rian dan Santi langsung menghitung penghasilan mereka. "Wah, banyak banget Bang," ucap Santi dengan mata yang berbinar. "Iya Dek, ini sangat banyak," jawab Rian. Mereka menjual bubur seharga 12.000 satu porsi. Lumayan mahal mereka menjualnya dengan harga standar desa. Bagi mereka uang yang didapatkan adalah uang halal karena hasil dari berdagang. "Ingat Dek, saat ini kita masih berutang sama Mbah Pati," ucap Rian. "Iya Bang, aku juga ingat. Nanti sedikit-sedikit kita sisakan," jawab Santi.
Kini mereka berdua nampak sibuk. Sebelum pulang mereka kembali belanja bahan pokok untuk besok harinya. Kali ini mereka berbelanja lebih banyak dari kemarin. Dengan mengandalkan motor butut, mereka pulang dengan hati yang gembira. Namun saat di jalan, ada yang lebih menggembirakan lagi. Mereka bahkan sengaja berhenti dan memperhatikan dari jauh. "Bang, ada yang baru meninggal," bisik Santi. "Iya, kayaknya baru aja nih," jawab Rian. "Target selanjutnya, Dek," ucap Rian. "Iya bang, aku ngerti," jawab Santi tersenyum. Kini mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang. Kali ini langkah mereka jauh lebih riang dari biasanya. Bahkan pikiran pun sangat nyaman karena mereka memiliki uang dan mendapatkan mayit selanjutnya. Sore itu, mereka sengaja pergi kembali keluar untuk mencari tahu tentang orang yang baru saja meninggal tersebut. Ternyata yang meninggal pagi tadi baru saja dikebumikan. Dari beberapa orang yang lewat, Santi mendengar jika yang meninggal kali ini adalah seorang wanita parubaya. Wanita parubaya itu meninggal karena sakit menahun. Setelah memastikan jasad tersebut dikuburkan, mereka kembali pulang. Kini sebelum pulang mereka membawakan makan untuk Adi. Sudah lama sang anak meminta dibelikan makanan tersebut, yaitu merupakan sate kambing. "Habis datang dari mana, Bu?" tanya Adi. "Beli makan," jawab Santi sambil memamerkan bungkusan. Bocah tersebut bersorak sambil berkata, "Banyak uangnya, Bu?" tanya Adi. "Alhamdulillah untuk hari ini dagangan laris manis," jawab Santi. Setelah memberikan sang anak makanan yang enak, Adi langsung diminta untuk tidur. Sebelum ditinggal terlebih dahulu, ia diberikan pengertian seperti biasanya. "Ibu sama bapak hanya sebentar, jangan keluar tengah malam ya," jawab Santi mengingatkan. "Iya Bu," jawabnya menganggukkan kepalanya. Kini jam 9 malam. Di saat sang anak sudah tertidur pulas, pasangan suami istri tersebut turun dari rumah. Mereka mengendarai motor karena jarak yang dituju lumayan jauh. Kali ini pemakaman yang dituju ialah pemakaman umum yang tidak terlalu besar. Kini semua peralatan sudah lengkap. Mereka berdua memarkirkan motornya di bawah pohon besar. Sisanya mereka berjalan dengan mengendap-endap memasuki pemakaman tersebut. Rian langsung menuju kuburan yang dimaksud. Kali ini pemakamannya berbeda di pinggir jalan. Cukup was-was karena posisi kuburannya berada di tengah-tengah. Tanpa menunggu berlama-lama, Rian langsung melancarkan aksinya. Dengan lihai dan cepat, Rian membongkar kembali. Kini sudah terlihat papan di bawah sana. Gerasah gerusuh Rian setelah mayit terlihat. Ia langsung membuka kain putih tersebut, menyikap dan memotong jari kelingking kiri. Saat jari kelingking sudah terpotong, namun Rian baru menyadari jika mayit di depannya terlihat matanya berkedip. Dalam hitungan detik, Rian langsung naik ke permukaan. "Mayatnya bangkit," pekik Santi dari atas. Benar saja, terlihat mata mayat nampak berkedip beberapa kali. Tanpa menunggu waktu berlama-lama, mereka langsung kabur. Tergopoh-gopoh mereka berlarian, dada berdebar kencang, napas yang memburu. Bergegas Rian menyalakan motornya. "Astaga bang, mayatnya jadi hantu," ucap Santi. "Iya, baru pertama kali ini kejadian. Astaga, kok bisa sih?" jawab Rian. Awalnya Santi yang memperhatikan dari atas sudah merasakan aneh. Namun ia berpikir jika dirinya hanya salah lihat saja. Tapi jika semakin diperhatikan, mata sang mayit benar-benar terbuka dan berkedip beberapa kali. Santi yang menyadarinya lekas memanggil Rian. Rian pun juga langsung menoleh pada wajah si mayit. Lantas seketika Rian naik ke permukaan sebelum mayit itu benar-benar bangkit dan duduk. Benda-benda perkakas semuanya beruntung sudah dirapikan. Namun kuburan yang mereka bongkar tak sempat mereka tutup kembali. "Gimana dengan kuburan tersebut?" tanya Santi. "Memangnya kamu mau kembali lagi ke sana?" tanya Rian. "Nggak mau bang, aku takut banget. Untung aku nggak lemes tadi lihat begituan," jawab Santi. "Ya udah, kita biarkan saja," jawab Rian. Mereka berharap semoga mereka tidak ketahuan. Sedangkan kuburan yang masih terbongkar mereka biarkan begitu saja. "Bang, apa perlu kita antarkan sekarang ke rumah Mbah Pati?" tanya Santi. "Ya sudah, kita antarkan sekarang aja,"
Abang juga takut menyimpan kelingking tersebut, jawab Rian. Pukul dini hari mereka langsung menuju kediaman Mbah Pati. Dengan pakaian yang kotor penuh tanah, Rian menuju langsung berangkat. Hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di kediaman Mbah Pati. Mereka berharap Mbah Pati bisa membuka pintu sepagi ini. Beberapa kali Santi mengetuk pintu rumah disertai panggilan. Akhirnya pintu terbuka. Kalian? Tanya Mbah Pati. Iya Mbah, kami kesini mengantarkan jari kelingking yang keempat, ucap Rian. Masuk dulu, titah Mbah Pati. Rian langsung menyodorkan jari kelingking tersebut. Mbah Pati tersenyum melihat kegigihan pasangan suami istri tersebut. Santi juga menceritakan jika pertama mereka berjualan, usaha mereka langsung laris manis. Mbah Pati tersenyum puas mendengarkan penuturan Santi. Tak sia-sia beliau memberikan kepercayaan pada pasangan tersebut. Tapi Mbah, saat kami menggali kuburan tadi, kami melihatnya mayat tersebut matanya terbuka, jelas Rian. Wajar saja, dan kalian harus tahu, jika selanjutnya tidak akan mudah lagi. Banyak tantangannya. Ingat, jangan gegabah dan harus hati-hati, terang Mbah Pati. Maksudnya gimana Mbah? Ulang Santi. Ujian yang kalian dapatkan untuk bisa mengambil jari kelingking semakin sulit, jelas Mbah Pati. Rian juga menceritakan jika mereka meninggalkan kuburan dengan masih posisi terbuka, mereka tak berani lagi untuk menutup kembali. Tidak masalah jika kuburan masih terbuka, namun hanya saja itu akan membuat geger orang-orang, jelas Mbah Pati lagi. Mereka menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Mbah Pati memberikan pengertian pada keduanya agar jangan terkecoh oleh sekitar dan hanya fokus pada tujuan mereka. Bisa dilihat besok pagi akan geger, ucap Mbah Pati. Iya Mbah, apa perlu kami ke kuburan lagi untuk menutupnya? Tanya Rian. Jangan, sekarang sudah hampir subuh, larang Mbah Pati. Setelah itu mereka langsung berpamitan. Sebelum badan mereka sudah sangat capek, namun mau tidak mau mereka tetap membuka warung besoknya. Berarti untuk selanjutnya kita akan susah untuk mendapatkan jari kelingking dek. Tapi lain kali sebisa mungkin kita jangan lari ya, ucap Rian. Aku kaget bang, lihat mayat malah terbuka matanya, jawab Santi bergidik ngeri saat ia melihat mayat yang sudah dikubur kembali membuka mata. Singkat cerita, pagi itu Santi disibukkan dengan kegiatan di warung. Rian pun sangat kewalahan melayani pelanggan yang tak ada hentinya berdatangan. Terkadang di telinga Santi dan Rian, pagi itu geger kuburan Bu Siti kebongkar. Banyak yang mendapat orang yang membongkar makam tersebut sedang melakukan ritual pesugihan. Santi yang mendengar penuturan tersebut langsung menelan ludahnya. Bibirnya menjadi pucat, takut ada yang melihat mereka tadi malam. Bang, gimana nih? Ucap Santi. Santai aja, jangan terlihat ketakutan, jawab Rian. Untuk beberapa waktu kemudian mereka memilih untuk tidak mencuri jari kelingking dahulu, karena bisa dipastikan orang-orang yang baru meninggal pasti akan dijaga. Hari terus berganti. Kini warung Santi sudah memiliki karyawan dengan dibantu 2 orang yang berjaga di warung. Mereka sangat sibuk dengan pekerjaan tersebut, bahkan Rian pun demikian. Mereka lupa jika hari terus berjalan, sedangkan mereka baru mendapatkan 4 jari kelingking. Sejak kejadian itu, yang meninggal dunia pasti dijaga sampai 3 hari malam berturut-turut dahulu untuk menghindari pencurian jari. Begitulah yang didengar oleh Rian dan Santi. Tak terasa mereka sudah lama tidak melakukan hal tersebut, sedangkan waktu mereka sisa 1 bulan lagi untuk melengkapi jari kelingking. Mereka seakan lupa, bahkan mereka tidak pernah lagi bertandang ke kediaman Mbah Pati. Bang, waktu kita sisa 1 bulan lagi, kita harus mendapatkan 3 jari lagi, ungkap Santi. Iya dek, 1 bulan masih lama kok. Tapi jika ada yang meninggal dunia, maka secepatnya kita kembali beraksi, jawab Rian. Santi menuturkan jika mereka perlu mencari mayit di luar desa. Bahkan Santi mendengar kabar jika ada temannya yang meninggal dunia. Berarti targetnya teman kamu dek? Tanya Rian. Iya bang, baru aja aku dapat kabar nih, jawab Santi. Rian menganggukkan kepalanya tanda setuju. Baik kalau gitu, kita ke sana malam ini. Jam terus berputar. Mereka kembali mempersiapkan semuanya. Sudah lama tidak melakukan kegiatan tersebut.
sehingga membuat mereka sedikit takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Malam itu, mereka menuju desa yang lumayan jauh jaraknya antara rumah mereka. Kali ini yang menjadi targetnya adalah teman dari Santi. Mau gimana lagi pikir Santi, mereka pun juga terdesak. Padahal teman Santi yang dimaksud ialah teman akrabnya. Tanpa membuang waktu mereka bergegas pergi. Mereka yakin akan bisa mendapatkan jari kelingking kelima malam ini. "Letak pemakamannya di mana, Dek?" tanya Rian. "Di belakang masjid, Bang," ucap Santi. Mereka berdua memilih jalan kaki untuk mencapai pemakaman yang dituju. Beruntung Santi ikut ke acara pemakaman siang tadi, jadi ia bisa tahu letak kuburan temannya. "Kita hati-hati, Bang," ucap Santi yang menatap sekitar. Dengan langkah cepat, Rian yang membawa peralatan, ia berjalan di belakang Santi. Kali ini mereka berusaha untuk tidak takut dengan hal apapun kecuali takut ketahuan. Sesampainya di kuburan tersebut, Rian langsung membongkarnya. Dengan peluh bercucuran dan harap-harap cemas, akhirnya mereka mendapatkan jari kelingking kelima dengan mudahnya. Saat hendak menutup kembali, tiba-tiba terlihat dari kejauhan sorot lampu senter mengarah pada mereka. Rian dan Santi lantas seketika mencari persembunyian. Mereka tak salah lihat jika kini ada orang lain yang berada di sekitar mereka. Mereka berdua berjongkok di bawah pepohonan besar. Santi dan Rian berpegangan tangan, bahkan mereka berdua seakan menahan napasnya. "Bang," lirih Santi. "Shh," ucap Rian menempelkan telunjuknya di bibir. "Takut," bisik Santi. "Tenang aja, orang tersebut tidak melihat kita," jawab Rian. Setelah dirasa aman, mereka meninggalkan pemakaman begitu saja. Mereka pulang tanpa harus kembali mengubur mayit. Bagi mereka, saat ini benar-benar genting. Daripada ketahuan, lebih baik mereka langsung pergi meninggalkan kuburan yang masih terbongkar. Keesokan harinya, kembali geger bahkan menjadi berita hangat di mana-mana karena kembalinya kejadian kuburan yang dibongkar lagi. Santi dan Rian hanya perlu memainkan perannya. Mereka harus bersikap biasa-biasa saja untuk menutupi kebusukan mereka. Hari terus berganti dengan minggu. Setiap pemakaman selalu dijaga oleh orang-orang. Penjagaan yang ketat sehingga membuat mereka berdua sangat sulit. Bahkan tak mau ambil resiko jika ketahuan bisa saja mereka akan dihakimi oleh warga. Padahal sisa 2 jari lagi, tapi kenapa semakin sulit ya? Keluh Santi. "Sebetulnya ini salah kita berdua, Dek, meninggalkan kuburan begitu saja," jelas Rian. "Terus kita harus gimana, Bang?" tanya Santi. "Tenang, kan kita masih ada waktu lagi. Kita cari mayat di tempat yang jauh," ucap Rian. Tak semudah itu mencari orang yang meninggal dunia, sedangkan waktu mereka semakin mepet. Semenjak mereka buka usaha dan kehidupan mulai membaik, orang-orang sekitar terlihat mulai mencoba mengakrabkan diri. Namun sejak ada kesibukan membuat Santi jarang berkumpul dengan ibu-ibu dan para tetangga. Ia sibuk dengan urusannya. Bahkan sang anak pun tidak terlalu diurus lagi. Adi yang sudah besar hanya dikasih uang jajan yang banyak, maka itu cukup membuatnya senang. Saat ini Santi tengah tertidur. Tiba-tiba Rian datang dan langsung menghampirinya. "Dek, bangun, ada orang yang baru meninggal, Dek, di desa sebelah," ucap Rian langsung. "Wah, bagus dong, Bang. Tapi kira-kira bisa nggak ya kita ambil?" jawab Santi menatap Rian. "Makanya kita lihat kondisinya dulu, Dek," ucap Rian dan langsung diiyakan oleh Santi. Singkat cerita, di antara gelapnya malam mereka turun lebih cepat dari biasanya. Motor butut kesayangan mereka terus menemani suka dan duka mereka. Malam ini mereka naik motor berdua sekedar mencari informasi terkait jasad yang baru dimakamkan. "Kayaknya nggak ada penjaganya, Bang," bisik Santi. "Iya, nggak ada. Berarti malam ini kita bisa bebas mengambil jari kelingking lagi," jawab Rian yakin. Mereka kembali pulang sembari membawa benda yang diperlukan. Malam tanpa gemintang saat ini benar-benar gelap. Mereka melancarkan aksinya. Terdengar bunyi canggul yang membongkar kembali makam tersebut. Tanah kuning yang masih basah membuat Rian semakin keringatan. Rian yang berada di bawah langsung menyayat jari itu. Lalu disusul bunyi gunting yang seperti menggunting ranting pohon. Krak! Akhirnya putus.
Saat mereka tengah sibuk dengan kegiatan mereka, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan sambil menyoroti mereka dengan senter. "Woi, lagi ngapain kalian?" Santi dan Rian begitu gelagapan. Tanpa pikir panjang, Rian lekas menarik tangan Santi dan membawa berlari menuju hutan di belakang pemakaman tersebut. "Cepetan, Dek," ucap Rian berusaha menarik tangan Santi agar tidak ketinggalan. Mereka menerobos kuburan dengan tergesa. Tak dihiraukan oleh Rian lagi jika ia saat ini berlari tanpa memakai alas kaki. Mereka terus berlarian tanpa tahu arah. Saat ini yang terpenting mereka bisa menyelamatkan diri lebih dulu. Benda-benda seperti cangkul dan lainnya tak tahu lagi. Mereka tinggalkan begitu saja karena tak sempat untuk membawa kabur. Beruntung jari kelingking tersebut sudah diserahkan pada Santi. Kini jari kelingking tersebut berada di dalam saku baju Santi tanpa memakai toples. Terdengar napas mereka tak beraturan. Detak jantung memompa lebih kencang. Napas terengah-engah, tak bisa bicara apapun saat ini. Dirasa sudah jauh dan aman, mereka berdua beristirahat sejenak sambil menetralkan perasaan yang campur aduk. "Astaga bang, hampir saja kita ketahuan," ucap Santi. "Iya dek, kok bisa sih ada yang berjaga?" jawab Rian tak percaya jika mereka hampir ketahuan. Dengan napas yang memburu, Santi tertunduk di antara semak-semak. Ia sudah sangat kecapean terus berlari sejak tadi tanpa berhenti. Mereka menunggu beberapa saat. Saat ini tak berani keluar hutan. Mereka masih menunggu jika di luar sana benar-benar aman. Bisa dipastikan jika saat ini sedang heboh dan ramai di luar sana. Gelap-gelapan mereka duduk di antara semak-semak. Sebetulnya Rian ada membawa senter kecil, tapi mereka tak mau menyalakannya, khawatir saat ini mereka masih tengah diikuti. Jam terus berputar. Terdengar di luar sana sudah terdengar suara orang mengaji di speaker masjid. "Dek, kamu tunggu di sini sebentar dulu ya. Abang mau lihat kondisi di luar pemakaman dulu," ucap Rian. "Nggak mau abang, aku takut di sini sendirian," jawab Santi. Akhirnya mereka berjalan beriringan. Dengan pelan dan penuh waspada, mereka berjalan tanpa penerangan sedikit pun. Beruntung motor mereka diletakkan di tempat yang jauh dari pemakaman, jadi bisa dipastikan motor tersebut masih aman. Rian sedikit memutar jalan. Ia yakin jika mereka tidak salah jalan. Setelah penuh kehati-hatian, mereka akhirnya tiba di belakang rumah warga sesuai prediksi Rian. Mereka berjalan di samping rumah warga. Saat keluar ternyata mereka tinggal sedikit lagi berjalan. Terlihat motor butut terparkir di depan toko yang tertutup. "Kunci motornya ada nggak bang?" tanya Santi. "Ada dek," jawab Rian segera menaiki motornya dan disusul oleh Santi. Keesokan harinya, seluruh warga di mana-mana mereka membicarakan tentang mayit yang kembali dibongkar. "Bang, malam ini kita antarkan secepatnya jari kelingking ke tempat Mbah Pati aja ya," ucap Santi. "Iya, nanti malam kita pergi ke sana," jawab Rian. Malam yang ditunggu tiba. Lepas Isya, mereka pergi mengantarkan jari kelingking ke-6, jari yang susah payah mereka dapatkan. Sesampainya di rumah kediaman Mbah Pati, Rian menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya. Sedangkan Mbah Pati hanya tertawa saja mendengar penuturan dari Rian. "Untung kalian bisa selamat," ucap Mbah Pati. "Iya mbah, keberuntungan masih berpihak sama kami," jawab Rian. Mbah Pati kembali menuturkan jika mereka kalau bisa secepatnya mendapatkan jari kelingking ke-7 agar segala tujuan mereka bisa tercapai tanpa batas. "Ingat ya, harus cepatnya diselesaikan," ucap Mbah Pati mengingatkan. Rian dan Santi menganggukkan kepalanya. Sisa 1 jari kelingking lagi, dan itu harus mereka dapatkan dalam waktu secepatnya. Lalu mereka berpamitan pada Mbah Pati. Dukun tersebut mengantarkan keduanya ke teras. Lalu Mbah Pati kembali berkata, "Jika gagal dan terlewatkan, maka kalian tahu kan harus bagaimana," ucap Mbah Pati tersenyum. Santi dan Rian saling tatap sambil berkata, "Baik mbah, kami pastikan secepatnya datang ke sini lagi." Dari penuturan Mbah Pati, jika sudah mendapatkan jari selanjutnya, maka mereka dipinta untuk membawa benda dari tanah liat tersebut.
Hari yang tersisa sedikit lagi. Mereka terus berusaha, apalagi genap 90 hari, maka mereka akan menyelesaikan semuanya. "Kita pasti bisa, Dek," ucap Rian sembari menggenggam erat tangan Santi. "Iya bang," jawab Santi mengeratkan pegangan pada Rian untuk saling menyemangati. Tinggal menunggu waktu yang tersisa. Mereka semakin sibuk mencari-cari informasi adanya orang meninggal. Pikiran Rian semakin bingung, di mana lagi mereka harus mendapatkan orang meninggal dunia. Sedangkan Santi terus mengingatkan Rian untuk mencari kemanapun. "Jangan mendesak abang terus, Dek. Abang juga pusing," ucap Rian mendengus kesal. "Pokoknya kita harus mendapatkannya, Bang. Kamu pasti ingat kan, jika kita terlambat, di antara kita berdua akan mati," terang Santi. Begitulah ketakutan Santi saat ini. Ia ingat betul jika terlambat maka pesugihan tersebut malah meminta satu nyawa yang harus ditumbalkan demi kelancaran semuanya. Sejak kejadian terakhir para warga terus berhati-hati, bahkan mereka melakukan jaga malam setiap malamnya, khawatir makam akan kembali dibongkar. Setelah beberapa hari kemudian, terlihat ada yang meninggal dunia. Kali ini berada di kampung mereka. Yang meninggal adalah seorang laki-laki muda yang meninggal karena kecelakaan yang tak lain ialah anak dari Buwati. Bagai mendapat angin segar, mereka begitu senang. Banyak yang berpendapat jika mayat laki-laki tidak mungkin menjadi targetnya, karena sebelum-sebelumnya selalu mayat perempuan yang menjadi incarannya. Padahal kenyataannya tidak diwajibkan mayat perempuan, namun boleh juga mayat laki-laki. Begitulah yang diterangkan oleh Mbah Pati. Malam yang ditunggu pun telah tiba. Malam ini cukup berangin. Malam sangat begitu sunyi. Suara bunyi-bunyian malam tidak terdengar nyaring dari biasanya. Suasana sangat hening. Semilir angin berembus dengan lembut, membuat dedaunan bergerak melambai-lambai. Desa benar-benar sepi. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Bisa dipastikan saat ini orang-orang tengah tertidur nyenyak. Rian berjalan lebih dulu. Ia tahu di mana letak kuburannya, yaitu di sisi sebelah barat. Rian dan Santi kini sudah berada di tempat yang dituju. Sekali lagi mereka memperhatikan sekitar. Sama sekali tidak ada siapapun selain mereka. Bahkan jalanan pun sepi, tak ada pengendara satupun yang melintas. Jika sudah mendapatkan jari kelingking ketujuh, mereka akan segera pergi mengantarkannya pada Mbah Pati. Bertepatan malam ini, malam terakhir mereka. Maka dari itu mereka sangat penuh hati-hati. "Malam ini malam kesempatan kita, Bang. Akhirnya kita bisa menggenapinya di hari ke-90, ucap Santi begitu senang. "Iya, Dek, selanjutnya kita akan hidup tenang dan bahagia," jawab Rian yang terus menggali. Saat mereka fokus pada kegiatannya, akhirnya Rian sudah melihat papan yang menutupi mayit. Dengan semangat yang menggebu-gebu, ia segera membuka kain putih tersebut dan langsung menyayat dan memotong jari kelingking. Namun belum sempat jari kelingking terputus, tiba-tiba dari seluruh sudut pemakaman terlihat sorot senter yang menangkap basah mereka. Santi dan Rian tak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka dikepung dari berbagai arah. Dalam hitungan detik mereka langsung dikelilingi para warga. "Oh, ini rupanya yang membongkar kuburan," ucap bapak-bapak. Santi dan Rian tidak bisa berkata-kata lagi. Bahkan Santi sudah menangis sedari tadi. "Amankan pasangan suami istri ini," titah yang lain. Mereka tidak bisa berkutik lagi. Kabur pun sudah tidak bisa. Mereka dikepung dengan jumlah warga yang tidak sedikit. Jari kelingking ketujuh mereka gagal. Bahkan kini sudah melewati waktu. Mereka tinggal menunggu siapa di antara keduanya yang dijadikan tumbal. Apakah Santi atau suaminya? Santi dan Rian pasrah. Ditambah kini mereka rugi semuanya, yang pada akhirnya mereka mendekam di penjara. Kini Santi gelisah kepikiran sang anak. Bisa dipastikan pagi ini saat Adi terbangun tidak mendapati ibu dan bapaknya. Di tempat yang berbeda, satu desa tidak menyangka jika Santi dan Rian adalah pelakunya. Padahal pasangan suami istri tersebut terkenal taat pada ibadah. Masih banyak yang tidak percaya jika mereka melakukan hal demikian yang sangat-sangat merugikan.
Dini, teman dari Santi, pagi itu mendatangi Adi. Niatnya ingin memberitahu jika ibu dan bapaknya kini berada di kantor polisi. "Sekarang Adi ikut tante dulu ya," ucap Dini. "Nggak mau, aku mau sama ibu aja." "Di mana ibu dan bapak?" tanya bocah itu. Mau tak mau Dina harus berkata jujur. Namun saat diberikan penjelasan, bocah itu malah menangis sejadi-jadinya dan berlari keluar rumah. "Adi, mau kemana?" teriak Dina. "Aku mau menyusul ibu sama bapak," jawab Adi langsung berlari. Adi yang mendengar berita tersebut, ia langsung menangis dan berlari keluar rumah tanpa melihat keadaan sekitar. Tanpa diduga terdengar bunyi decitan rem dan dentuman, lalu disusul orang-orang di luar saling berteriak. Bocah laki-laki itu terkapar dengan kondisi meninggal di tempat dengan jari kelingking kiri yang terputus. Bukan Santi atau Rian yang akan menjadi tumbalnya, melainkan sang anak yang menjadi tumbal pesugihan buat ibu dan bapaknya. Bahkan belum menjadi orang kaya pun mereka sudah ketahuan. Belum sempat mereka menikmatinya, malah berujung masuk penjara. Sedangkan sang anak tetap menjadi tumbal. Lalu siapa yang diuntungkan? Melainkan Mbah Pati yang memenangkan semuanya. Oke teman-teman, kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya dari cerita ini. Saya Mas Eza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.